Hai, Sobat Pintu Berkat. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang kurang tepat ketika kita membahas nubuat di dalam Alkitab? Mungkin kalian pernah mendengar berbagai pengalaman rohani yang terasa sangat emosional, tapi belum tentu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana seharusnya kita memahami nubuat tanpa selaput yang menutup mata kita. Yuk, kita gali bersama kebenaran yang seharusnya kita pegang. Simak sampai akhir agar tidak muncul kesalahpahaman. Pertama-tama, mari kita bahas apa sebenarnya nubuat itu. Nubuat bukan hanya soal ramalan atau prediksi masa depan, tapi juga merupakan wahyu ilahi yang diungkapkan melalui para nabi. Nubuat menyampaikan dua pesan utama. Foretelling, yaitu ramalan tentang apa yang akan terjadi, dan foretelling, yaitu penyataan kebenaran yang harus mengarahkan kita pada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, menariknya adalah dalam nubuat terkadang kita menemukan bahasa simbolik dan metafora yang memang harus kita pahami dalam konteks sejarah dan budaya pada zamannya. Kalau kita tidak memahami konteksnya, bisa-bisa kita salah menafsirkan pesan tersebut. Sebelum kita lanjut, coba renungkan sejenak. Apakah kalian pernah merasa bingung membedakan antara pengalaman rohani yang benar dan yang hanya sekadar emosional? Tulis di kolom komentar ya. Di kalangan karismatik dan Pentakosta, kita sering melihat praktik nubuat yang sangat menonjolkan pengalaman emosional. Banyak yang menganggap setiap manifestasi rohani itu adalah nubuat dari Tuhan. Tapi, disinilah letak permasalahannya. Kita harus ingat, pengalaman pribadi yang emosional bukanlah jaminan kebenaran wahyu. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi pengalaman tersebut, seperti tekanan budaya, keinginan untuk mendapatkan pengalaman spiritual yang spektakuler, aktualisasi diri, bahkan kadang juga penyalahgunaan klaim nubuat untuk keuntungan pribadi. Hal inilah yang bisa menyesatkan jemaat dan membuat kita kehilangan fokus pada pesan keselamatan sejati yang ada dalam Alkitab. Misalnya, pernahkah kalian mendengar seseorang yang mengklaim mendapat nubuat tentang peristiwa yang sangat spesifik, namun kemudian kenyataannya tidak terjadi sama sekali? Ini adalah salah satu contoh bagaimana interpretasi yang tidak diuji dengan firman Tuhan bisa menyesatkan. Jadi, apa sebenarnya yang melatar belakangi kesalahan pemahaman tentang nubuat ini? Ada beberapa faktor kunci yang perlu kita perhatikan. Pertama, kurangnya pemahaman kontekstual. Banyak interpretasi nubuat yang dilakukan secara harfiah tanpa melihat konteks historis dan budaya. Ini membuat kita mudah salah mengartikan simbolisme dalam nubuat. Kedua, penekanan berlebihan pada pengalaman emosional. Di era sekarang, sensasi spiritual
sering dianggap sebagai bukti kehadiran Allah. Tapi ingatlah, pengalaman yang berlebihan emosi tidak selalu berarti kebenaran wahyu ilahi. Ada pemahaman keliru juga di dalam jemaat Tuhan bahwa mereka yang melakukan praktik ini dipandang sebagai orang yang spesial dan orang yang dekat dengan Tuhan. Ketiga, keterbatasan pendidikan teologis. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang hermeneutika, cara kita menafsirkan teks mudah sekali untuk tersesat dalam interpretasi pribadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keempat, pengaruh budaya dan relativisme. Budaya modern sering mengedepankan subjektivitas dan relativisme kebenaran yang bisa membuka jalan bagi praktik-praktik menyimpang untuk dianggap benar. Sekarang, coba pikirkan, apakah di lingkungan kalian pernah terdengar interpretasi nubuat yang terdengar berlebihan atau bahkan kontradiktif dengan ajaran Alkitab? Bagikan pengalaman kalian di komentar supaya kita bisa belajar bersama. Baik, setelah kita mengidentifikasi masalahnya, sekarang saatnya membahas bagaimana cara meluruskan pemahaman nubuat yang menyimpang. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh. Pertama, kembali ke otoritas Alkitab dan tradisi gereja. Setiap klaim nubuat harus selalu diuji dengan firman Tuhan. Referensi dari para bapak gereja dan tradisi gereja yang telah teruji bisa menjadi panduan yang solid. Kedua, pendekatan hermeneutik yang seimbang. Penting untuk memahami konteks historis dan budaya di balik sebuah nubuat. Jangan hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tapi teliti makna simbolis dan metaforis yang terkandung di dalamnya. Ketiga, pengujian dengan firman Tuhan. Seperti tertulis di Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Setiap nubuat harus diuji untuk memastikan apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita pegang. Keempat, pendidikan dan pembinaan teologis. Gereja harus menyediakan ruang pendidikan agar jemaat dapat memahami cara menafsirkan nubuat dengan benar. Kelas teologi, seminar, dan diskusi kelompok bisa sangat membantu. Kelima, keterbukaan dialog dan refleksi. Mengajak jemaat untuk berdialog tentang pengalaman rohani mereka, sambil mengarahkan mereka untuk selalu merujuk pada firman Tuhan, akan membantu menghilangkan selaput yang menutupi mata kita dari kebenaran. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman terkait bagaimana seharusnya kita menafsirkan nubuat, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Selain sekadar teori, bagaimana praktik ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kuncinya adalah selalu mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan secara rutin, dan mengikuti pengajaran yang benar. Dengan cara ini, kita tidak hanya mengetahui kebenaran nubuat secara intelektual, tetapi juga merasakannya dalam kehidupan rohani kita. Bayangkan, dengan memahami nubuat dengan benar, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup, tidak mudah terombang-ambing oleh pengalaman yang tidak diuji,
dan selalu memiliki harapan yang teguh pada rencana keselamatan Allah melalui Kristus. Sebagai penutup, mari kita renungkan kembali apa yang telah kita bahas hari ini. Nubuat dalam Alkitab bukan hanya sekadar prediksi masa depan, melainkan panggilan ilahi untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Allah. Dengan kembali kepada otoritas firman, berdialog secara teologis, dan terus belajar, kita dapat meluruskan setiap penyimpangan yang mungkin muncul di tengah-tengah kita. Sobat Pintu Berkat, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk terus mencari kebenaran yang sejati. Jangan biarkan pengalaman yang belum diuji menutup mata kita dari kebenaran Alkitab. Semoga video ini dapat menjadi pendorong bagi kita semua untuk hidup dalam terang kebenaran yang abadi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mendapat pengajaran yang benar. Dan tentu saja, tulis pendapat serta pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman kalian. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Ingat, kebenaran selalu menuntun kita kepada kehidupan yang penuh damai dan sukacita, dan perubahan hidup menjadi berkarakter Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mencari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.